ketiga terhebat di dunia. Itu ketiga terhebat dunia, Pak. Ketiga terhebat di dunia kemampuannya. Jadi akumulasi dari fisik berikutnya juga ada non fisiknya. Non fisiknya adalah semangat juang itu. Semangat juang lahir dari jati diri TNI. Iya. Nah, itu. Jadi kalau dua itu berpadu, memang apa yang dikatakan Pak Mahfud tadi, memang seperti itu kondisi prajurit TNI. Nggak bisa diukur, dikalkulasi kekuatannya sulit dibandingkan dengan negara-negara luar. Baik, ya kita kasih peluang terlebih dahulu. Ini yang tadi saya kutip, kalau prajuritnya pede, maka masyarakat juga merasa aman. Tetapi kemudian ada pertanyaan bahwa bagaimana dengan soal diplomasi, karena berbicara kedaulatan tidak bisa lepas dari soal diplomasi. Kalau ada kata-kata yang mengatakan bahwa era perang itu rusak, maka diplomasi yang harus diperkuat. Pak Hikmanto, bagaimana Anda melihat sejauh ini kekuatan diplomat kita dalam berdiplomasi? Yang pasti perlu banyak ditingkatkan. Ya, saya ambil contoh saja diplomasi terkait dengan masalah perbatasan. Tadi di awal acara ini dikaitkan dengan perairan di Ambalat. Itu ada satu karang, cuman kecil aja sebenarnya, karang Unarang. Tapi itu sangat vital bagi wilayah laut kita. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kalau misalnya cuma diplomasi kita berbicara tanpa di-backup oleh kekuatan militer, itu tidak akan mungkin. Karena beberapa tahun yang lalu kita lihat bagaimana kekuatan laut Malaysia itu selalu mengganggu orang-orang yang mencoba untuk memperkuat karang Unarang itu. Ya, ya. Dan itu kalau misalnya mereka menganggap bahwa kekuatan militer Indonesia tidak sekuat mereka atau alutsistanya tidak sekuat mereka, mereka akan menganggap sepele. Oleh karena itu diplomasi membutuhkan backup militer, tentu bukan untuk digunakan untuk kemudian menjadi perang panas, tetapi backup militernya bentuknya seperti apa misalnya, Pak? Gambaran bahwa ada kesiapan alutsista memang memadai ketika berhadapan. Bahkan sekarang ini kita bicara masalah Laut Cina Selatan. Indonesia ingin berpartisipasi untuk menjaga keamanan regional di Laut Cina Selatan. Tapi kalau misalnya kekuatan militer kita dianggap bukan apa-apa, tentu Cina sudah tidak mau berunding dengan Indonesia untuk membuat misalnya kode kondak bagaimana berperilaku di Laut Cina Selatan itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh di mana diplomasi kita memang harus dikuatkan, tetapi juga harus di-backup dengan kekuatan militer kita. Evaluasi, jadi selama ini tidak mendapat backup militer yang kuat diplomasi kita, atau di luar faktor backup dari militer, apakah memang sudah cukup bagus sebenarnya? Ya, sebenarnya bagaimana memerankan, ya, bagaimana ketika diplomasi itu kita lakukan, bahwa ada kesiapan dari militer kita. Bagaimana militer kita memang disegani. Dulu pada era pemerintahan Soeharto, memang militer kita sangat disegani. Sehingga Pak Harto ketika bicara dengan pemimpin-pemimpin dunia, beliau bisa berbicara dengan kepala tegak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin Pak Cewi bisa juga menceritakan sedikit